Wakil Bupati Bovendigul pimpin upacara Hari Kesehatan Nasional ke-61 tahun 2025 yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul. Antrian panjang kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina Harapan, Jalan Aremop kembali menjadi sorotan masyarakat. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Bapak Saudara dong semua. Jumpa lagi bersama saya Saveria Dunggiop dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Jumat 14 November 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Wakil Bupati Bovendigul pimpin upacara Hari Kesehatan Nasional ke-61 tahun 2025 yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul. Acara berlangsung di lapangan upacara Dinkes Bovendigul, diikuti oleh segenap jajaran kesehatan dan ASN. Suasana hikmat terlihat sejak pagi ketika barisan peserta upacara berdiri rapi mengikuti rangkaian kegiatan peringatan HKN yang mengusung tema Generasi Sehat, Masa Depan Hebat. Tema ini menjadi pengingat akan pentingnya kesehatan sebagai kunci keberlanjutan bangsa di masa depan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bovendigul, Marlinus mengatakan, 84 juta anak Indonesia hari ini akan mencapai usia produktif pada tahun 2045, tepat satu abad Indonesia merdeka. Kita hanya memiliki 2 dekade lagi untuk memastikan mereka tumbuh sebagai generasi yang sehat, tangguh, dan unggul. Tema Generasi Sehat, Masa Depan Hebat pada Hari Kesehatan Nasional ke-61 adalah seruan pengingat bagi kita semua bahwa kualitas kesehatan hari ini menentukan peradaban bangsa hari esok. 84 juta anak Indonesia hari ini akan mencapai usia produktif pada tahun 2045, tepat satu abad Indonesia merdeka. Kita hanya memiliki 2 dekade lagi untuk memastikan mereka tumbuh sebagai generasi yang sehat, tangguh, dan unggul. Tema Generasi Sehat, Masa Depan Hebat pada Hari Kesehatan Nasional yang ke-61 adalah seruan pengingat bagi kita semua bahwa kualitas kesehatan hari ini menentukan peradaban bangsa esok hari. Wakil Bupati juga menambahkan 4 tahun terakhir kita telah menapaki transformasi kesehatan Indonesia sebagai pondasi menuju masa depan. Fokus kita bergeser dari mengobati orang sakit menjadi menjaga orang sehat tetap sehat. Transformasi kesehatan harus terus kita gelorakan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan akses yang mudah, kualitas yang baik, dan biaya yang terjangkau. Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-61 di Bovendigul ini menjadi momen bagi seluruh insan kesehatan untuk terus memperkuat semangat pelayanan dan pengabdian demi mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, di usia ke-61 Hari Kesehatan Nasional, seluruh elemen bangsa diajak untuk terus bersemangat melanjutkan perjuangan di sektor kesehatan. Pemerintah menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh insan kesehatan Indonesia atas dedikasi mereka dalam menjaga nyawa dan menegakkan martabat bangsa. Apresiasi ini disampaikan dalam momentum Hari Kesehatan Nasional HKN ke-61 yang dijadikan sebagai pemicu untuk memperkuat komitmen dan melanjutkan transformasi sistem kesehatan menuju Indonesia Emas 2045. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengajak seluruh tenaga kesehatan untuk jadikan Hari Kesehatan Nasional ke-61 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen, menumbuhkan optimisme, dan melanjutkan transformasi kesehatan Indonesia. Mari terus membangun kesehatan dimulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat sekitar di tingkat desa, kabupaten, kota, provinsi, hingga seluruh Indonesia. Dari individu dan keluarga yang sehat raga dan jiwanya,
akan terlahir masyarakat yang kuat demi menyongsong tercapainya Indonesia Emas 2045. Mari jadikan Hari Kesehatan Nasional ke-61 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen, membutuhkan optimisme, dan melanjutkan transformasi kesehatan Indonesia. Mari terus membangun kesehatan dimulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat sekitar, di tingkat desa, kabupaten, kota, provinsi, hingga seluruh Indonesia. Dari individu dan keluarga yang sehat raga dan jiwanya akan lahir masyarakat yang kuat demi menyongsong tercapainya Indonesia Emas 2045. Wakil Bupati juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh insan kesehatan Indonesia, tenaga medis, tenaga kesehatan, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat, media, serta para kader di setiap pelosok negeri yang dengan dedikasi tinggi telah menjaga nyawa, menebar harapan, dan menegakkan martabat bangsa. Terus semangat sebab perjuangan kita belum selesai. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu, Bapak Mama, saudara dong semua, transformasi kesehatan Indonesia tidak akan terwujud tanpa perubahan budaya kerja para insan kesehatan. Presiden menekankan pentingnya gerakan perubahan cara pikir dan cara kerja menuju birokrasi yang kompeten dan akuntabel untuk menyukseskan agenda nasional ini. Sebagai pilar terakhir dan penutup, transformasi budaya kerja para tenaga kesehatan dinyatakan sebagai kunci kesuksesan seluruh agenda transformasi kesehatan. Harapannya tercipta birokrasi yang berkompeten dan akuntabel untuk mewujudkan generasi sehat sebagai masa depan Indonesia. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengatakan, terakhir yang tidak kalah penting, transformasi kesehatan tidak dapat diwujudkan tanpa transformasi budaya kerja para insan kesehatan, pilar transformasi ke-7. Dirinya berharap seluruh pegawai dan pejabat pemerintah baik di pusat maupun daerah dapat melakukan gerakan perubahan cara berpikir dan cara kerja menuju birokrasi yang berkompeten, akuntabel, dan selaras dalam mengawal dan menyukseskan transformasi kesehatan. Terakhir yang tidak kalah pentingnya, transformasi kesehatan tidak dapat diwujudkan tanpa transformasi budaya kerja para insan kesehatan. Pilar transformasi ke-7, saya berharap seluruh pegawai dan pejabat pemerintah, baik di pusat maupun daerah, dapat melakukan gerakan perubahan cara pikir dan cara kerja menuju birokrasi yang kompeten, akuntabel, dan selaras dalam mengawal dan mensukseskan transformasi kesehatan. Ia juga menambahkan perjalanan menuju Indonesia sehat adalah perjalanan panjang, menantang, dan penuh harapan. Dengan tekad dan kerjasama, kita akan sampai pada tujuan mewujudkan generasi yang sehat menjadi fondasi masa depan bangsa yang hebat. Transformasi budaya kerja diharapkan menjadi fondasi kuat dalam membangun sistem kesehatan nasional yang lebih responsif, efisien, dan berkeadilan demi terwujudnya pelayanan kesehatan yang prima bagi seluruh rakyat Indonesia. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan
Dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul kembali membuka rekrutmen calon mitra statistik untuk pelaksanaan kegiatan pendataan di tahun 2026 mendatang. Program ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk turut berkontribusi dalam pengumpulan data pembangunan dan kependudukan di wilayah Kabupaten Bovendigul. Kepala Subbagian Umum BPS Kabupaten Bovendigul, Gali Pranomo, menjelaskan bahwa perekrutan mitra statistik bukan merupakan penerimaan ASN maupun P3K, melainkan kerjasama kemitraan selama 1 tahun penuh untuk mendukung kegiatan pendataan resmi BPS. Proses rekrutmen ini dilakukan melalui beberapa tahap seleksi, melalui dari administrasi, tes kompetensi, hingga wawancara. Peserta yang dinyatakan lolos nantinya akan ditugaskan untuk membantu pelaksanaan berbagai survei BPS, termasuk survei kemiskinan, pengangguran, serta pendataan sensus ekonomi. Ya, saat ini memang sedang dilakukan perekrutan mitra ya. Jadi perekrutan mitra ini adalah bukan penerimaan P3K maupun CPNS, tapi melainkan mitra kerja kami untuk selama 1 tahun nanti di 2026. Jadi kegiatannya adalah melakukan seleksi. Yang pertama kan jadi ada administrasi dan juga nanti di akhir ada tes kompetensi gitu ya. Nanti diseleksi teman-teman yang nantinya akan lulus akan bekerja untuk melakukan pendataan survei-survei kami, bahkan nanti ada sensus ekonomi. Cuman mekanismenya kurang tahu yang pendataan sensus ekonomi. Yang penting adalah membantu kami nanti di lapangan untuk melakukan pengumpulan data. Jadi baik itu seluruh cakupannya adalah seluruh wilayah di Kabupaten Bovendigul gitu. Pendaftaran dilakukan secara online hingga tanggal 14 November 2025. Namun bagi masyarakat yang mengalami kesulitan, BPS menyediakan layanan bantuan langsung di kantor BPS Kabupaten Bovendigul pada jam kerja, mulai pukul 8 hingga jam 3 sore waktu Indonesia Timur.
Gali Pranomo menambahkan masyarakat juga dapat menghubungi admin BPS melalui nomor WhatsApp resmi jika memerlukan panduan pendaftaran. Semua informasi lengkap termasuk persyaratan dan mekanisme seleksi telah tercantum dalam pengumuman dan leaflet atau flyer resmi BPS yang juga akan disiarkan melalui RRI Bovendigul. Syarat utama pendaftaran antara lain berijazah minimal SMA atau sederajat, berusia antara 17 hingga 50 tahun, diutamakan berdomisili di wilayah pendaftaran, serta bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai ketentuan. Gali Pranomo juga menyampaikan bahwa pengumuman hasil seleksi dijadwalkan pada 9 Desember 2025 dan peserta yang lolos akan langsung ditetapkan melalui surat keputusan Kepala BPS dan mulai bertugas di lapangan pada tahun 2026. Tim Liputan, Digul TV, Caruk melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum dalam sambutannya melalui Musyawarah Besar ke-1 Himpunan Anak Tanah Merah dapat memberikan kontribusi positif bagi pemerintah dan masyarakat Bovendigul. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Dominikus Biwaron dalam sambutan pembukanya pada kegiatan Musyawarah Besar atau MUBES ke-1 Himpunan Anak Tanah Merah, dirinya menegaskan bahwa melalui kegiatan MUBES ke-1 Himpunan Anak Tanah Merah diharapkan agar mereka tetap menjaga persatuan dan persaudaraan serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap daerah ini. Selain itu, ia juga mengatakan MUBES ini hendaklah menjadi ruang untuk bertukar pikiran serta membangun komitmen bersama demi kemajuan daerah. Izinkan saya, Asisten Bidang Administrasi Umum, mewakili Bupati Bovendigul untuk membacakan sambutan Bupati Bovendigul. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan dapat bersama-sama hadir di tempat ini untuk mengikuti acara Musyawarah Besar ke-1 Himpunan Anak Tanah Merah. Kegiatan ini harus memperkuat persaudaraan dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap daerah ini. Musyawarah besar ini hendaknya menjadi ruang untuk bertukar pikiran, membangun komitmen dan menyatukan langkah bersama. Langkah bersama organisasi ini diharapkan menjadi wadah yang aktif dalam kegiatan sosial dan pembangunan masyarakat. Gunakan kesempatan ini untuk memperkuat nilai-nilai persatuan dan tanggung jawab bersama. Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia pelaksana MUBES ke-1 Anak Tanah Merah atas kerja keras, semangat, dan dedikasi yang luar biasa sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum juga mengapresiasi kegiatan Musyawarah Besar Himpunan Anak Tanah Merah yang diadakan di Aula SMP Negeri 1 Tanah Merah. Dengan menyatakan ke depannya wadah Himpunan Anak Tanah Merah haruslah menjadi mitra aktif pemerintah yang berperan langsung dalam pembangunan masyarakat Bovendigul. Untuk itu, Dominikus berpesan agar jangan lupa pada nilai-nilai persatuan dan persaudaraan serta tanggung jawab yang sudah dibangun selama ini. Tim Liputan, Digul TV, Herman melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan
dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Antrian panjang kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina Harapan, Jalan Arimop kembali menjadi sorotan masyarakat. Pengawas SPBU menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipicu oleh tidak menentunya pasokan bahan bakar minyak dari pihak Pertamina. Pengawas SPBU Pertamina Harapan, Rasman Jaya mengungkapkan bahwa antrian panjang kendaraan di SPBU tersebut kerap terjadi akibat keterlambatan pengiriman bahan bakar. Menurutnya, pasokan BBM seringkali datang tidak menentu, bahkan dalam 2 minggu baru dilakukan pengiriman. Selain itu, jumlah pasokan yang diterima juga terbatas, baik dari jalur darat maupun laut. Ia menambahkan keterbatasan pasokan ini menyebab BBM cepat habis dalam waktu singkat, bahkan kadang hanya bertahan 1 hari setelah pengiriman tiba. Ini Pak, antrian yang panjang, terus stok BBM juga tidak menentu. Kadang dalam 2 minggu baru datang pengiriman. Kadang juga kalau pengiriman dari darat itu biasa cuma 5 atau 10 ton begitu Pak. Darat ke kadang-kadang saja sih, kadang cuma 5 ton yang masuk. Kalau kayak tadi tuh cuma masuk 5 ton Pak, jadi kadang cuma penjualan 1 hari baru habis. Kalau pelayanan barcode sih, kalau untuk pelayanan motor ya, Pertamina punya sendiri barcode untuk kendaraan motor, itu batasnya sampai 10 liter. Kalau pakai mobil sih, ya kan biasanya mobil punya barcode sendiri di situ.
Itu ada kuotanya, kalau di barcode itu sampai 120 Pak. Iya 120. Tapi kadang kita cuma batasi sampai 50 liter. Selain itu, Rasman juga menjelaskan terkait pelayanan SPBU Harapan, pihaknya menerapkan sistem barcode bagi konsumen. Kuota untuk kendaraan roda 2 dibatasi hingga 10 liter, sementara kendaraan roda 4 dapat dilayani hingga 120 liter. Meski dalam praktiknya sering dibatasi hanya 50 liter per kendaraan. Ia juga menanggapi isu dugaan penimbunan BBM oleh oknum tertentu. Rasman mengaku belum mengetahui secara pasti dan menyerahkan hal tersebut pada pihak Pertamina untuk ditindaklanjuti. Dengan pasukan BBM yang belum stabil, pihak SPBU berharap adanya perhatian dan solusi dari Pertamina agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lancar dan antrian panjang bisa diminimalisir. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Pemirsa, antrian panjang di SPBU Harapan Jalan Arimob tidak hanya disebabkan oleh pengiriman bahan bakar yang tidak menentu. Pengawas SPBU Pertamina Harapan Rasman Jaya mengungkapkan adanya dugaan praktik penimbunan BBM oleh oknum yang menggunakan tangki modifikasi dan membeli di luar batas ketentuan. Pengawas SPBU Pertamina Harapan Rasman Jaya menjelaskan bahwa selain keterlambatan pengiriman BBM yang sering terjadi, antrean panjang juga dipicu oleh oknum masyarakat yang melakukan penimbunan bahan bakar. Menurutnya ada laporan terkait kendaraan yang menggunakan tangki modifikasi dengan kapasitas melebihi standar. Untuk mencegah penyalahgunaan, pihak SPBU membatasi pembelian Pertalite dan solar masing-masing maksimal 80 hingga 100 liter tergantung jenis kendaraan. Koordinasinya kalau bisa diamankan sih Pak, soalnya pengetahuan sini juga kalau kita yang mau atur itu susah. Jadi kalau bisa ini aparat yang turun langsung untuk mengamankan ini. Sejauh ini sih belum ada sih Pak. Soalnya kita juga kalau mau menegur juga kadang setengah mati. Para supir-supir ini juga enggak, sudah dibilang tapi tidak mau mendengar. Kalau saya sebagai pengawas sih, saya cuma menyampaikan ke operator untuk tidak terlalu dilayani dulu. Karena kan kita tahu masyarakat juga butuh, apalagi yang masyarakat supir-supir travel ini, mereka kan butuh minyak. Jadi kalau bisa utamakan dia, jangan layani lagi yang pengetap ini. Jadi tapi kadang juga ya begitu dong. Ia juga menyebut bahwa dalam penanganan pelaku penimbunan, pihak SPBU berharap ada koordinasi dan tindakan langsung dari aparat penegak hukum, mengingat keterbatasan kewenangan pihak pengawas di lapangan. Rasman menambahkan sejauh ini belum ada tindakan khusus dari aparat, namun SPBU tetap berupaya melakukan pembatasan kuota harian agar antrian tidak semakin panjang dalam penyaluran BBM subsidi. Ia juga mengingatkan operator SPBU untuk tidak melayani kendaraan yang menetap atau membeli berulang kali supaya masyarakat umum tetap mendapat bagian. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua dan terimalah salam persaudaraan kita. Nup bagen, gup bagenet, nup bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Saferia Dunggiop mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.